Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ayah bunda yang saya hormati serta anak-anakku yang Bapak cintai, serta para Bapak Ibu guru Sekolah Islam Mutiara Hati yang saya banggakan, serta Ibu Kepala Sekolah dan jajarannya yang kami hormati pula. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di hari ini, hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, kita akan mulai saja dengan pembukaan. Mari kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya kita akan buka dengan tilawah ya. Akan dibawakan oleh Al-Ustadz Heri Rahmatullah SPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira pada Ustadz Heri yang telah membacakan tilawas Al-Quran ya. Mudah-mudahan setelah dibacakannya tilawah kita mendapat keberkahan. Acara kita dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, Sekolah Islam Mutiara Hati, untuk kegiatan ini ya kita juga bisa disaksikan juga di live ya, live IG Sekolah Islam Mutiara Hati. Jadi
Perlu kita tahu bahwa ternyata Pangeran Diponegoro ini berjuangnya selama 5 tahun kurang lebih. Tetapi kerugian yang dimiliki oleh Belanda ketika itu, kerugian yang dirasakan oleh Belanda ketika itu sampai luar biasa. Sampai seluruh Belanda melakukan krisis ekonomi karena apa? Karena hanya membiayai perang melawan Diponegoro. Jadi bagaimana kisahnya? Bagaimana seorang yang luar biasa Pangeran Diponegoro ini sampai berjuang seperti itu? Nanti kita akan dengarkan langsung dari narasumbernya. Ya, insya Allah, alhamdulillah, narasumbernya sudah datang, sudah berada di sekitar kita semua. Beliau adalah Al Ustadz Hasanuddin, SPDI, ya. Perlu diperkenalkan anak-anak sekalian, beliau adalah dai nasional dan internasional, insya Allah ya. Beliau datang jauh-jauh. Beliau datang jauh-jauh ya. Tadi pagi-pagi datang naik pesawat ya. Pesawat, insya Allah. Pesawat buruk, nggak ada pesawat buruk ya. Beliau adalah dai, ya insya Allah dai sudah berkecimpung lama ya di dalam dakwah dan lain sebagainya. Beliau juga lulus dari University Islamic Negeri, Universitas Islam Bandung ya, Universitas Islam Negeri Bandung, caket kali itu LC lulusan Cibiru. Dan insya Allah beliau akan menceritakan bagaimana perjuangan seorang yang sangat luar biasa, yaitu perjuangan seorang Pangeran Diponegoro. Tidak lama lagi anak sekalian, Bapak juga sudah penasaran nih bagaimana kisahnya Diponegoro yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasanuddin SPDI. Pada Al Ustadz Hasanuddin SPDI Al Mukarram kami persilahkan. Tepuk tangan dulu. Mangga mic-nya Ustadz. Nah, buka dong. Gantengnya biar kelihatan anak-anak ya. Jadi harus dibuka, masa nggak kelihatan nanti. Ya, tidak apa-apa lah. Iya. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sudah lama nih tidak berkunjung ya ke Sekolah Islam Mutiara Hati. Luar biasa, berapa lama ya? Berapa lama, Ustaz? Kira-kira? Lama sekali. Lama sekali. Ya, perlu dikenalkan juga bahwa Pak Ustadz ini adalah dulu juga pernah berdakwah di Sekolah Islam Mutiara Hati. Beliau itu sudah senior Mutiara Hati. Jadi kalau ketemu beliau langsung tunduk ya, senior ya. Luar biasa. Terima kasih Bu Nani, akhir MC-nya tuh ayah ya teh. Alhamdulillah, terima kasih. Abi mah puasa deh. Ya, Ustaz, selamat datang di sekolah kami. Insya Allah di sini banyak perubahan, Ustaz. Tapi wajahnya masih wajah lama, insya Allah. Mangga Ustaz, kawitan wae teh. Mangga atuh, mangga. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya sehat adik-adik sekalian? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, sukses selalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Luar biasa ya. Baik. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih betah di rumah anak-anak? Pasti kangen nih ya. Kangen ke sekolah kita tercinta Mutiara Hati, kangen sama ibu bapak gurunya, kangen dengan dongeng-dongengnya, kangen dengan cerewetnya, dan kangen dengan teman-teman tentunya. Tapi kondisilah yang membuat kita harus seperti ini, belajar di rumah. Tapi insya Allah kalian akan tetap betah di rumah karena kalian mendapatkan limpahan kasih sayang dari orang-orang tercinta. Ada ayah, ada bunda, ada kakak, tante, nenek, kakek, dan yang lain ya. Mudah-mudahan seperti itu. Baik, adik-adik sekalian, kemarin tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 45, ya, tahun 2002 ya, kemarin itu, kita semua, 2020 ya, kita semua nih, seluruh penduduk negeri ini ya, merayakan dan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kita.
ya, dengan walaupun dengan keterbatasan Pak Ya, Eni ya, betul Ustaz. karena memang corona ini luar biasa ya, membuat kita harus belajar di Iya, rumah, harus upacara di Upacara rumah di ya, rumah sendiri aja. ibadah di rumah luar biasa ya. Tapi ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menguatkan kesabaran dan kita berdoa selalu semoga musibah ini, pandemi corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang salah satu pejuang tokoh bangsa ya. Dari sekian banyak pejuang, karena luar biasa ya. Pejuang kita tuh ada Tuanku Imam Bonjol. Ada yang dari Jawa Barat siapa? Kiai Haji Zainal Mustafa dari Tasikmalaya itu ya. Ada Muhammad Toha dari Jawa Barat juga. Ada juga Ibrahim Aji. Ibrahim Aji ya. Termasuk di dalamnya ada seorang tokoh yang gagah berani. Dia tuh punya ciri khas ya. Siapa Ustaz? Beliau tuh pakai sorban putih, kemudian jubah putih, tapi bukan pemburu hantu itu bukan ya? Bukan. Kirain teh tadinya mah begitu Ustaz. Putih-putih semua gitu. Betul, putih-putih semua. Dan ada satu hal yang tidak pernah beliau lepaskan. Apa coba? Oh iya betul Pak Ales ya. Ada keris selalu di dadanya. Mencelap Ustaz? Bukan. Ya. Oh bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Namanya siapa? Ada yang sudah tahu? Hah? Krishna Mukti. Itu mah pemain film itu mah Krishna Mukti. Ya? Benar ya. Adik-adik sudah tahu semua. Beliau bernama Pangeran Diponegoro ya. Tadi sudah disinggung-singgung ya tentang Pangeran Diponegoro ini. Ini luar biasa ya. Apa sih sebetulnya yang perlu kita gali ya dari perjalanan perjuangan beliau? Yang penting apa sih hikmahnya sehingga kita bisa mengaktualisasikan. Apa sih mengaktualisasikan? Mencontohkan beliau, ya yang baik. Dan mengamalkan kebaikan-kebaikan beliau, perjuangan beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik pengen nggak jadi pejuang? Pengen ya? Pengen pasti ya. Itu mantan adik-adik juga pengen kayaknya. Iya pengen sekali pejuang. Ibu guru itu mantan adik-adik ya. Ya. Apa sih pahlawan itu gitu loh? Adik-adik kan tahu ya, pahlawan itu apa sebetulnya? Ada adik-adik kita, ada Syahid ini. Ada. Boleh bertanya Ustaz sama ada Syahril juga nih. Syahril ya? Bulan artinya ya, Syahril. Mau sini? Oke. Ini ada ya. Sama kakak. Sama kakak. Biar lebih muda Ustaz ya. Biar lebih muda. Namanya siapa? Syahril. Luar biasa ya. Syahril pengen jadi pahlawan tidak? Iya. Oh luar biasa. Terus, pahlawan itu kira-kira apa ya? Dalam surat Al-Ibrahim ayat 7. Oh, itu apa itu isinya? Apa? La'in syakartum la'azidannakum wala'in kafartum inna adabi lasyadid. Wah, luar biasa ternyata ya. Ini semangat perjuangannya sampai menggoyangkan meja luar biasa ya. Sampai kesempatan tangan saya Ustaz. Luar biasa. Betul. Ya. Ini kaitan ayat ini luar biasa, nyambung ternyata. Kenapa? Di ayat ini mengatakan barang siapa yang bersyukur kepada aku maka aku akan tambahkan. Jadi cara bersyukurnya. Betul. Nah, mengisi kemerdekaan ini karena bersyukur begitu loh. Iya betul. Karena kemerdekaan itu siapa yang ngasih? Saya tahu nggak? Yang ngasih kemerdekaan Indonesia siapa? Allah. Oh, luar biasa ya. Ternyata memang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya dalam mukadimah pembukaan itu disebutkan atas berkat rahmat Allah. Karena kemerdekaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang berjuang? Nah, anak-anak ada yang tahu siapa yang berjuang memerdekakan negara kita? Pahlawan. Wah, betul, pahlawan. Oke, terima kasih Sari. Terima kasih ya. Boleh ya. Luar biasa bisa menemani kakak di sini ya. Ya, baik ya. Baik. Lucu saja, ada bicara hati ya. Luar biasa ya. Mengingatkan saya masih kecil ya. Kecil tuh, kayak gini ya, pintar gitu ya, lucu gitu ya. Betul. Siap. Itu luar biasa ya. Jadi kemerdekaan itu adalah
anugerah Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Makanya kita hari ini, kemarin kita mensyukuri dengan berbagai acara, berbagai kegiatan ya, ada upacara, ada lomba-lomba, ada renungan ya. Kemudian mengingatkan jasa-jasa para pahlawan kita. Nah, setiap zaman ada pahlawannya. Setiap masa ada pahlawannya. Setiap waktu ada pahlawan. Ada pahlawan juga ya. Nabi Muhammad pahlawan bukan? Pahlawan. Oh, bapaknya pahlawan itu. Itu mah rajanya ya. Rajanya pahlawan, gurunya pahlawan. Sebab dari tangan beliau lahirlah para pahlawan yang lain ya. Sekaligus kita memperingati 1 Muharram. Muharram, betul, betul. 14, 2. 2 ya, berapa? 42. Ini apa ini Ustaz? 2-nya kok ditekankan Ustaz? Mau 2 Ustaz? Jadi para pahlawan itu setiap zaman ada. Zaman Nabi beliau adalah pahlawannya. Ada Ali bin Abi Thalib yang beliau rela hijrah sendirian. Ada Abu Bakar As-Siddiq yang menemani hijrah dari Mekah ke Madinah sampai beliau harus menjaga Nabi di gua Sur ya. Sur, gua Sur. Pakai ta ya. Begini pakai ta, Sur ya. Jadi luar biasa. Nah, di kita pahlawan kita luar biasa. Hari ini kita fokus adalah Pangeran Diponegoro. Di mana itu Ustaz Ponorogo itu Ustaz? Luar biasa, ini pertanyaan bagus ya. Pangeran Diponegoro itu beliau lahir di Yogyakarta. Yogyakarta. Oh, Yogyakarta dekat Sunda ada Sunda. Betul, oh, bukan. Tapi bukan yang ini ya. Bukan yang itu. Di mana Ustaz? Di Jawa itu. Oh, ya. Jawa. Jawa. Ya, Anak-anak pernah. Keraton. Berarti bukan masyarakat biasa Ustaz. Bukan. Luar biasa. Beliau kalangan darah biru ya. Biru darahnya ya? Darahnya biru ya. Beliau turunan ningrat, turunan. Bahkan beliau itu luar biasa ya. Seorang pangeran yang kemudian oleh ayahandanya diangkat menjadi seorang sultan, raja. Tapi beliau menolak. Oh, udah pernah sempat jadi raja? Beliau nggak mau ya. Karena beliau tuh lebih ingin bergabung melebur dengan masyarakat, membela hak-hak masyarakat yang saat itu dibebani dengan pajak yang tinggi oleh kolonial Belanda. Jadi kalau orang tua kita menyebutnya Walanda, emang pernah Ua kan itu? Oh, Walanda gitu ya? Walanda. Ua di mana itu? Orang Sunda gitu. Sehingga muncul jiwa kepemimpinannya, muncul jiwa heroismenya, sehingga beliau itu pengen membela hak-hak rakyat. Makanya ketika beliau diangkat jadi raja, ada di cuplikan film itu ada satu kata-kata yang luar biasa. Apa itu? Beliau mengatakan, aku ini seorang sultan, tapi sultan bukan penguasa wilayah, sultan bukan pewaris tahta kerajaan, tapi sultan pemimpin rakyat yang akan membela hak-hak rakyat, berperang membela kebenaran. Oh, luar biasa ini. Luar biasa. Ya. Berarti kalaupun Diponegoro ini jadi raja, mungkin dia tidak akan berjuang ya, karena kalau udah namanya raja mungkin saja berbeda ya. Berbeda. Karena mereka memiliki tanggung jawab juga yang berbeda mungkin. Betul. Kalau raja kan perangnya di atas kursi. Maju. Oh iya. Kalau sultan mah di bawah langsung. Di bawah langsung. Memegang senjata. Keris itu mungkin. Keris yang luar biasa. Dan ada satu lagi ciri khas beliau tuh. Apa Ustaz? Beliau selalu naik kuda dengan gagah. Sambil nunjuk gitu Ustaz. Oh pintar. Suara apa itu Ustaz? Kucing? Itu suara kucing. Oh, kucing. Suara kucing. Luar biasa, ya. Apa Sahriul? Kuda dong. Kuda ya. Saya salah, bukan kucing, kuda. Kuda ya. Tuh. Jadi gagah. Penampilan beliau tuh gagah. Bisa menggetarkan gitu ya. Menyiutkan nyali daripada Walanda itu sendiri. Sebentar. Sebelum kita berlanjut, seru nih ya, pakai kuda. Tapi yang harus kita tanyakan, Ustaz, kira-kira agamanya apa saja Ponorogo ini? Ini luar biasa ya. Adik-adik yang Allah cintai, Allahu Akbar, Pangeran Diponegoro ini kan punya nama Islam. Gitu. Oh, punya juga. Berarti beliau seorang Muslim ya, alhamdulillah. Bukan hanya seorang Muslim, beliau tuh seorang sultan sekaligus ulama. Ulama, jadi cerdas. Oh, beliau tuh lebih condong pemahaman keilmuannya itu bukan pada
ke pemerintahannya, tapi ke agamaannya. Keagamaannya. Betul, luar sehingga biasa. beliau tuh dididik langsung oleh para ulama. Langsung itu kan? Ya, sehingga beliau tuh punya nama hebatnya itu Abdul Hamid. Luar biasa. Abdul Hamid. Hamid. Artinya Artinya apa itu adalah seorang hamba yang terpuji. terpuji. Hamba yang terpuji. Ya, buktinya sampai sekarang dieluk-elukan. Lu ya. Lo itu, serius lu ya. Ya. Disanjung, diingat sejarahnya begitu. Kan memang beliau terpuji begitu. Luar biasa. Berapa tahun saja? Tahun 1830 ya. Terakhir perang itu. Perang itu sekarang udah 2020. Ya. Berapa tahun kira-kira? Set. Nah, jadi perang ini luar biasa. Orang menyebutnya perang di Penogoro. Orang menyebutnya perang Jawa. Tapi beliau sendiri menyebutnya ini perang Sabil. Sabil artinya. Labil ya. Oh ya, labil anak-anak. Labil ya. Anak-anak labil. Sabil ini berarti perangnya itu di jalan di Allah. jalan Allah. Sabilillah berarti ya. Betul. Kalau kemarin ada bom di Jakarta itu ada yang nanya sama saya. Ustaz, kalau di sana tuh pengeboman itu fisabilillah bukan? Bukan itu. Bukan. Karena kalau fisabilillah itu jalan Allah. Ini kan di jalan Tamrin. Oh, betul. Jadi sanes fisabilillah fitamrin. Nah, jalan Tamrin itu ya. Fisari tamrin gitu ya. Betul. Saya tadi udah serius Ustaz ternyata. Ternyata memang serius Ustaz ya. Siapa ya? Enggak ada yang ngebodor ini Mas serius asli. Jadi perang Sabil itu perang melawan orang kafir. Kafir ya. Karena Belanda itu kan kafir. Kafir. Ya. Yang sebut kafir itu. Kafir ya. Kafir. Jadi beliau menyebutnya perang Sabil. Dan perang itu luar biasa. Sepanjang 5 tahun beliau berperang dengan luar biasa, dengan gagah berani. Walaupun beliau sampai sakit-sakitan. Pas perang itu sakit tapi terus berjuang. Terus berjuang. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Terkadang kita sakit sedikit saja malas. Betul. Ini bagaimana sih? Teladan mungkin ya harus kita contoh begitu. Kegigihan, kehebatan dalam berjuang gitu. Kalau kita mungkin sekarang berjuang itu tidak harus mengangkat senjata. Tidak harus turun ke medan pertempuran. Berjuang kita di sekolah juga berjuang. Bagaimana tuh caranya berjuang di sekolah? Di sekolah itu ya belajar dengan baik. Oh, belajar. Niatkan lillahi ta'ala, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sungguh-sungguh ya. Tidak patah semangat walaupun harus sekarang belajar di rumah begitu ya. Yes. Walaupun tidak ketemu langsung dengan Bapak Ibu guru ya yang imut-imut gitu ya, luar biasa ya. Anak-anaknya yang imut-imut, bukan ibu bapak gurunya. Tapi ini kan luar biasa, butuh semangat ya. Betul. Karena memang lewat daring ini jadi garing kadang-kadang. Pembelajaran. Iya, tadinya ya. Kita mau seru-seruan jadi kurang ya. Betul. Tidak apa-apa. Jadi, tetap semangat. Kita bisa jadi pahlawan sekarang. Bukan hanya pahlawan itu zaman kemerdekaan. Saat ini kita bisa jadi pahlawan. Ya, dengan cara apa? Mendekatkan ya, diri pada Allah, kemudian menjadi sahabat terbaik. Contohnya ada teman kita yang jatuh di film Rara tuh menyebutkan ya, ketika kita bisa menolong teman kita yang kesusahan, itu pahlawan sebetulnya. Memang ya, betul. Betul. Kalau ada teman kita yang kelaparan, nggak punya uang jajan, kita beri, itu juga pahlawan, gitu ya. Pahlawan. Betul. Betul. Menolong orang. Karena pahlawan itu kalau melihat pahlawan itu kan orang yang berjuang, mengorbankan tenaga, pikiran, harta, bahkan jiwa untuk menegakkan kebenaran, ya, mengusir penjajah. Nah, penjajah itu bisa sifatnya fisik, bisa bersifat orang, atau bisa bersifat kebodohan. Kebodohan. Ya, sekarang kita berperang melawan kebodohan. Jangan sampai kita sudah merdeka, tapi kita bodoh gitu. Kita dijajah oleh bangsa lain, ya, tertinggal dengan ekonomi, ya, politiknya, kemudian perdagangannya. Kita harus maju gitu. Betul. Kalian sekarang SD belajar terus, SMP, SMA terus, sampai kalian akan jadi pemimpin, akan menggantikan kami-kami ini begitu ya. Mengisi kemerdekaan bangsa kita. Jangan sampai Indonesia yang sudah diperjuangkan luar biasa oleh para pahlawan, salah satunya oleh Pangeran Diponegoro, ada Bung Karno, Bung Hatta, dan ini Bung Hasan. Ini bungkusan kayaknya.
saja dengan Bung Ahok saja, itu jangan sampai gitu ya, kita dijajah kembali. Karena penjajahan itu akan tetap ada. Sepanjang dunia ini ada, penjajahan itu akan. Cuma modelnya yang berbeda. Gitu. Kalau dulu model penjajahannya itu dengan cara fisik, semua ya, dijajah ya harta. Betul, hartanya. Sekarang mungkin penjajahnya dengan keilmuan. Masyarakat Indonesia dibuat stupid. Betul. Kayaknya gitu. Apalagi kita umat Islam ya. Betul. Karena kita harus akui bahwa para pejuang itu luar biasa. Mereka sering meneriakkan takbir Allahu Akbar. Betul. Setiap kali pertempuran beliau mengatakan bukan hanya merdeka, tapi Allahu Akbar. Ini menandakan bahwa mereka itu berjuang untuk Allah. Iya, betul. Dan mereka minta pertolongan kepada Allah. Karena tidak ada pertolongan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Ustaz, tadi kan Ustaz siapa? Diponegoro ini ada anaknya Prabu atau anaknya siapa ya? Ya. Siapa ya namanya? Hamengkubuwono. Oh, Hamengkubuwono. Kalau kita sering jalan-jalan ke Jogja itu ada saja di sana. Ya. Nah, itu terus sekarang kira-kira siapa Sultan ini ada di mana, Ustaz? Sultan di Diponegoro ini di mana? Apakah di Jogja makamnya, Ustaz, atau di mana? Oh, makamnya ya. Iya. Di mana ya itu? Di mana kira-kira ya? Apakah pertanyaan ini bertanya atau hanya kita menguji ya? Aduh, maafkan kalau begitu. Yang jelas begini, Pangeran Diponegoro itu di puncak akhir perjuangannya, beliau itu kan dikhianati oleh Belanda dalam sebuah perundingan, kemudian perundingan itu merugikan, bahkan menangkap langsung Pangeran Diponegoro, sampai beliau diasingkan ke Makassar. Beliau wafat di Makassar dan dimakamkan pun di Makassar. Oh, jauh ternyata anak tadi hanya bercanda. Jadi di mana dimakamkannya? Di Makassar. Di mana Makassar? Sulawesi. Makassar itu seorang wanita ya. Karena emak ya. Kalau Pak Kasar itu bapak ya. Oh iya, Ustaz, menarik sekali barusan. Ternyata Diponegoro ini kalahnya itu dihianati, Ustaz. Ternyata yang dihianati itu bukan kita saja ya, pahlawan juga pernah dihianati, subhanallah. Kita cek set nih, bagaimana sih pengkhianatan Belanda terhadap orang-orang Islam ketika itu di Diponegoro itu, Set? Baik, ini yang luar biasa, kita sampai merasa ya Allah segede banget gitu ya, orang betul. Yang telah kita juga mendengarnya termehek-mehek ini ya. Bagian perjuangan beliau yang selama 5 tahun berperang, menghabiskan semuanya, kemudian di ujungnya dikhianati. Apalagi itu di bulan Ramadan ya. Mereka sedang melakukan saum. Oh, saum ya? Saum. Bahkan puncaknya ketika perundingan itu di hari Lebaran ya. Oh, gitu. Mereka diundang bahkan ke Batavia oleh seorang jenderal Batavia, Hindia Belanda, namanya Van de Kok ya. De Kok. Bahasa Sunda, saya De Kok tanya apa dia di De Kok gitu. Oh, Van de Kok namanya. Kemudian mereka melakukan perundingan kaitan dengan upaya Belanda ingin membuat jalan ya, sehingga mereka mematok tanah-tanah kerajaan, mematok tanah-tanah penduduk seenaknya saja. Oh. Nah, ini kan membuat kita ya, bukan kita ya, bangsa Indonesia mungkin waktu itu ya. Membuat Pangeran Diponegoro itu mereka berontak. Ini hak ya, betul. Mereka berjuang membela haknya, membela kebenaran ya. Sampai-sampai mereka harus melakukan kontak fisik gitu. Nah, di perundingan itu ya Belanda ingin tetap mengambil hak itu. Mereka ingin tetap membangun jalan itu. Di sisi lain Pangeran Diponegoro berontak terus. Sampai akhirnya mereka berunding bagaimana mencari jalan keluar sebetulnya ya. Jadi intinya itu diajak berunding waktu itu. Ini cik benar ya. Betul. Tapi pada akhirnya Pangeran Diponegoro malah ditangkap, bahkan diasingkan ke Makassar tadi. Ya. Ketika berunding itu, saat Diponegoro ini, Pangeran Diponegoro ini membawa pasukan nggak saat ketika ke Batavia itu? Salah satu panglimanya menyarankan sebetulnya, gitu. Bagaimana kalau kita datang ke perundingan itu dengan lengkap dengan persenjataan. Oh iya, betul. Tapi apa kata Pangeran Diponegoro itu? Kita ke sana, ke residenan itu untuk silaturahmi. Jadi memang betul ya.
Betul. Kusnuzon itu berarti di Husnuzon, Penogoro. betul. Padahal tahu Belanda itu licik gitu ya. Betul. Seperti Betul. itu luar biasa. Nah, sampai pada akhirnya mereka datang tanpa persenjataan. Mereka Pangeran Diponegoro hanya ditemani oleh beberapa orang saja. Nah, disitulah karena kekuatan Pangeran Diponegoro dianggap lemah, akhirnya mereka ditangkap, bahkan diasingkan. Langsung Pengkhianatan ditangkap. mereka. Betul. Setelah itu sudah riwayat perjuangan di Penogoro tidak ada lagi di Jawa atau diteruskan sama pasukannya. Nah, ini yang luar biasa. Jadi hilang satu tumbuh seribu. Betul. Jadi ketika Pangeran Diponegoro ditangkap, bahkan sampai wafatnya, perjuangan tetap dilakukan oleh pelanjutnya ya. Karena semangat juang, semangat jihad fisabilillah itu tidak akan pernah padam. Inilah sebetulnya kita sudah betul-betul dilatih ya dari awal berdirinya bangsa kita, sudah digembleng luar biasa dengan penjajahan. Harusnya kita nih penerusnya makin kuat, makin hebat, bisa mencontoh bagaimana semangat mereka, bagaimana semangat juang mereka dalam menegakkan kebenaran dan membangun negeri ini. Itu yang perlu kita contoh dari perjuangan. Oh, Soekarno mengatakan jas merah. Oh iya. Apa itu jas merah? Jas merah? Tuh Gama pakai jas merah. Jangan lupakan sejarah. Sejarah. Gitu ya. Jadi kita intinya mengingatkan kepada anak-anak bahwa dulu ada pangeran, agamanya tadi Muslim, Islam, ulama cerdas, itu ya berjuang di jalan Allah untuk membela rakyat ya, sama agamanya otomatis. Karena mungkin Belanda datang ke Indonesia menyebarkan agama mereka juga mungkin saja. Betul. Jadi di depan Penogoro ini ya, bukan di belakang saja. Bukan. Jadi ketika menyerang paling depan saja. Luar biasa. Kalau kita serang, lari ke belakangnya udah bilang serang, gitu saja. Jadi Belanda datang ke sini bukan hanya sekedar mencari rempah-rempah. Mereka punya misi. Goal, glory, gospel. Dan mereka menyebarkan agama mereka begitu ya. Sehingga kita juga harus mempertahankan agama kita, keyakinan kita, agama kita sampai tetes darah penghabisan. Kita nggak boleh nih, hari ini memang sekarang kita sedang diarahkan pada satu isme yang bertentangan dengan Islam sendiri. Makanya saya sebagai sama-sama guru ya mengajak kepada teman-teman yang lain untuk mengokohkan gitu. Tauhid anak-anak kita, kemudian melindungi mereka gitu agar Islamnya itu betul-betul dipupuk dengan baik sehingga mereka lahir jiwa-jiwa di Penegoro gitu. Betul. Di tahun 2000 ke depan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Ketika perang kan beliau Islam gitu ya. Bagaimana tata cara apakah dia lupa gitu, wah sholat saya lagi perang, enggak ya saja. Jadi sholat tetap gitu ya. Betul. Ini yang membedakan ya, begitu. Betul. Seorang Muslim itu dia selalu apalagi di saat perang gitu ya. Saat di mana kematian itu akan datang kapan saja gitu ya. Maka selalu beliau meminta pertolongan pada Allah. Salah satunya adalah beliau sholat tidak pernah. Ya, bahkan sholat itu menjadi jimat bagi para pejuang itu. Dikala mereka bertempur, mereka hatinya tidak pernah lepas dari berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillah tatma'innul qulub begitu. Karena dengan zikir itu hati kita menjadi tenang. Walaupun berkecamuk perang tapi hati tenang saja. Sehingga sholat itu bagian dari spirit gitu, semangat juang mereka. Sehingga mereka nggak pernah melalaikan sholat. Apalagi sampai meninggalkan sholat. Iya. Bahkan ada satu hal lagi, beliau itu selalu membawa apa? Selain keris itu ada tasbih. Tasbih, ya. Tasbih. Orang Sunda bilangnya tasbih. Tasbih. Ya. Tasbih itu C berarti. Bukan. Tasbih berarti C ya. Tasbih ini ya dari kata sabbaha ya. Jadi selalu mensucikan Allah, selalu berzikir pada Allah. Ya, kalau dulu itu pakai alat ya, kalau zikir itu. Sekarang pakai digital ya. Pakai digital, pakai jari. Pakai jari ya. Tapi sekarang ada Ustaz yang pakai tasbih di sini gitu. Yang gede ke bawah. Ya. Apalagi yang dari Tasik itu segede kalap. Subhanallah. Agak berat Ustaz ya namanya. Nah, Ustaz, tadi kan Ustaz bilang bahwa di peperangan ini di Penogoro
tidak pernah melalaikan sholat. Apalagi kita Ustaz ya, buat anak-anak nih ya, terutama di rumah, masa sampai melalaikan sholat. Kita kondisi nggak perang, kondisi santai, jangan sampai sholat tertinggal ya. Betul. Karena sholat itu ya, kalau diibaratkan jasad kita itu sholat tuh kayak kepala. Oh, kepala itu sholat Ustaz. Betul. Dalam berbagai ibadah itu, sholat tuh number one. Number one. Dari sekian banyak ibadah itu, sholat tuh nomor satu. Nomor satu. Bahkan diibaratkan ini seperti kepala. Adik-adik pernah nggak ada melihat ada orang tanpa lengan? Hidup tidak? Hidup. Pasti. Ada orang tanpa kaki, hidup tidak? Hidup. Pernah nggak kalian melihat ada orang tanpa kepala jalan-jalan gitu ya? Kayak ini Ustaz, yang uka-uka itu tanpa kepala. Itu nggak bisa hidup. Nggak bisa hidup ya. Berarti buat apa penting gitu sholat dalam kehidupan kita. Makanya sholat itu adalah sebetulnya sholat itu doa. Ya, betul. Artinya doa. Kenapa? Karena setiap bacaan yang kita baca di dalamnya sejak kita takbir sampai salam itu isinya doa semua. Doa semua. Nah, ketika kita berdoa, makanya Allah senantiasa hadir di situ. Betul. Makanya Bang Haji mengatakan berjuang, berjuang sekuat tenaga. Tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Musik. Nggak ada musik ya Ustaz. Oh, Harusnya bawa tuh nanti ya. Kita bawa. nanti kita bawa. Betul. Ada gitaris, vokalis, drummer ada juga. Itu yang dari belakang tuh apa? Tepuk tangan. Tepuk tangannya. Mana tepuk tangannya dong? Ah, gitu. Ustaz. Lagi latihannya. Latihan lagi. Oh gitu Ustaz. Jadi betul. Jadi ketika kita nih, kita kan tidak berjuang, kita tidak berperang, jangan sampai lalai terhadap sholat. Bagaimana nih dengan ibadah-ibadah yang lainnya? Apakah sholat saja Pangeran Diponegoro ini, atau ada ibadah yang andalan lain selain sholat ini sampai berjuangnya luar biasa ini Ustaz? Betul. Yang tidak boleh dilupakan adalah selain beliau tuh sholatnya selalu didahulukan, beliau tuh berperang dalam keadaan saum. Saum Ustaz? Ya, puasa begitu ya. Biasanya Ustaz ya, kita nih saum itu lulus itunya, ya saum berperang. Kayak para sahabat dan Rasulullah dulu ya. Rasulullah juga sama. Di perang Badar itu saat saum, ya betul. Perangnya bahkan itu perang launching sebetulnya. Iya, ya. pertama kali. Karena saum nggak tuh, lapar. Tapi tidak mengendurkan semangat. Ya. Ini luar biasa ya. Keimanan yang kuat, tauhid yang luar biasa membuat lapar itu tidak menjadi penghalang untuk menuju Allah, menuju perang itu, menghadang lawan gitu. Itu luar biasa ya. Jadi seorang muslim itu kan kafah ya. Kafah itu artinya menyeluruh. Jadi kalau kita beribadah jangan sebagian-sebagian, tapi harus seluruhnya. Betul. Jangan sholat hungkul, puasa kagak. Ya, betul. Ada yang puasa aja, sholat enggak. Jadi semuanya harus. Jadi kalau kata Ustaz jadi diibaratkan kalau sholat itu kepala saja, tangan berarti ibadah yang lain. Ibadah yang lain. Walaupun kita puasanya banyak, tangannya banyak, enggak. Tangannya ada tangannya, tapi kepalanya enggak ada, enggak akan berfungsi. Jadi walaupun kita ibadahnya banyak, sedekahnya banyak, tatkala nanti kita sudah meninggal dunia, sholat kita sedikit, sholat kita jelek, amal kita tidak akan dihisab atau bagaimana Ustaz? Tidak akan diterima tentunya. Sedih itu ya anak-anak. Betul. Jadi arti orang Jerman mengatakan capek gawe teka pakai begitu ya. Luar biasa. Jadi pekerjaannya sudah luar biasa, banyak beramal, tapi karena melupakan satu amalan, itu sholat, akhirnya amalan yang lain itu tidak dianggap. Tidak dihitung. Jadi betul, anak sekalian, kita juga harus berjuang untuk terus melaksanakan sholat tepat waktu saja berjamaah. Seperti ini tadi ya. Tiga. Tepat waktu berjamaah di masjid. Buat laki-laki. Kalau buat akhwat boleh di rumah. Kalau di masjid dengan bunda. Oh iya betul, bunda juga di rumah. Kalau bundanya tidak di rumah, saya berjamaah dengan siapa? Contoh saya sendiri ini di rumah. Kira-kira bagaimana sholat berjamaahnya? Saya pengen berjamaah, apakah ke masjid saja? Cari bunda yang lainnya saja. Berarti saya harus bilang dulu ke bapak saya gitu ya, biar cari bunda yang lain. Ini cerdas, ini solusi. Solusi luar biasa ini ya, luar biasa. Ya, tadi Diponegoro ini berjuang tidak melupakan sholat. Kedua,
berjuang ketika puasa, dan tadi ternyata husnuzonnya luar biasa, Pak, ya. Betul. Husnuzon ketika diundang untuk menghadiri jamuan saja, tetap datangnya hanya ya undangan, namanya juga untuk silaturahmi ya, nggak bawa peperangan. Nah, ketika di akhir rundingan itu, apakah Penogoro itu sempat melawan nggak? Ya. Sebetulnya di situ ada kata-kata yang luar biasa dari Pangeran Diponegoro. Saya tidak takut mati. Saya tidak takut mati. Dia berani luar biasa, ya. Tapi biarlah saya yang mati. Tapi jangan pernah mengganggu anak buah saya. Jangan pernah mengganggu rakyat saya. Biar saya mati, biar saya dibunuh, biar saya diasingkan. Tapi bebaskan anak buah saya. Karena waktu ke sana sedikit yang dibawa saja. Jadi kalau berperang mungkin kalah atau bagaimana saja. Jadi ini contoh yang luar biasa. Seorang pemimpin itu rela berkorban untuk rakyat. Rela berkorban. Jadi pemimpin itu rela berkorban untuk rakyat, bukan rakyat dikorbankan untuk pemimpin. Betul. Bukan di kursi kemudian maju. Oh iya betul ya. Lari ke belakang. Bukan, seorang pemimpin dia ke depan. Luar biasa. Ya. Mudah-mudahan ya anak-anak sekalian, Bapak Ustadz Hasan juga nanti ada timbul di Penogoro selanjutnya ya yang berjuang membela Islam tentunya. Mudah-mudahan. Ustadz mangga pilih bade diteraskeun. Bade menceritakan apa nih kisah penting tentang di Penogoro. Baik. Karena tadi sudah dipastikan dan wafat, kita akan melihat sosok yang lain ya. Karena kita sekaligus ini memperingati 1 Muharram. Betul, saya. Ya, di mana Muharram itu merupakan titik awal perjuangan ya. Mulai perjuangan. Hijrah dari Mekah ke Madinah begitu. Dengan perjuangan yang luar biasa, mereka harus meninggalkan keluarga, mereka harus meninggalkan kekayaan, kebun, rumah dan sebagainya. Itu dalam rangka menyambut seruan Allah. Diperintahkan untuk berhijrah. Ini perjuangan juga ya. Jadi kakak tadi sampaikan, pejuang itu, pahlawan itu ada setiap masa. Nah, di zaman Nabi juga begitu. Mereka berjuang melawan kebatilan. Mereka berjuang melawan kebodohan. Makanya mereka disebut sebagai zaman jahiliyah ya. Karena zaman kebodohan dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah tampil ke depan, kemudian mengajarkan kepada para sahabat untuk mereka menjadi pejuang-pejuang sejati. Membela Allah, membela Rasulnya, kemudian mereka sampai harus berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tentunya ini bukan sesuatu yang mudah begitu ya. Meninggalkan kampung halaman yang dicintai, ya, tampil Abu Bakar, ya, sebagai penjaga Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam satu kisah itu disebutkan. Bagaimana, Ustaz? Abu Bakar itu ketika beliau hijrah bersama Rasulullah, kemudian mereka masuk ke Gua Thur tadi ya, kisahnya kepotong sedikit. Beliau itu, gua itu tidak terlalu dalam, tapi pendek begitu. Sampai kalau masuk itu harus apa namanya, ngorondang gitu bahasa Jermannya ya. Ngorondang gitu. Bahasa nasional. Merangkak ya. Nah, masuk ke dalam sampai Abu Bakar tuh bilang, wahai Rasulullah, tunggu di luar dulu, biar saya amankan dulu di dalam. Ya sampai menggunakan tangannya untuk, karena gelap ya saat itu ya, luar biasa. Saat itu hijrahnya nggak pakai Gojek, nggak pakai Gojek, karena belum ada saat itu ya. Kalau sudah ada Gojek mungkin bisa naik ojek ya. Unta ada bisa itu. Unta ada kalau unta ya. Nah sampai akhirnya setelah dirasa aman, Abu Bakar masuk, diikuti oleh baginda Rasulullah. Kemudian karena saking lelah dan letihnya perjalanan beliau yang begitu panjang, sampai beliau tertidur di pangkuan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dan saat itu ada peristiwa yang luar biasa. Heroiknya seorang Abu Bakar begitu ya. Kepahlawanan itu muncul dari Abu Bakar. Ketika baginda sedang tidur, datanglah ular yang tidak disangka-sangka ya. Datang ular ya. Wallah alam itu ular apa ya? Di ngurai sawah. Yang jelas mendekati hati Abu Bakar. Hati Abu Bakar sudah, ya Allah. Saya nggak mau mengganggu begitu ya, mengganggu tidurnya Nabi. Sampai akhirnya ular itu mematuk jempol kaki Abu Bakar. Dipatukin, Dipatukin.
Dia sampai kesakitan luar biasa. Ya, sakitnya tuh sampai ke sini begitu ya. Sakit di sini, Ustaz. Sampai ke hati. Betul. Saya sampai merinding, saya Tapi dengarnya. yang luar biasa, Abu Bakar itu tidak sampai berteriak. Jadi Beliau menahan. hanya menahan, kemudian menetes air mata. Tetes air mata. Asik. Gitu. Ya, lagi. Menetes air mata. Sampai air mata itu mengecelak. Apa tuh mengecelak? Jatuh. Menetes ya. Ke wajah baginda Rasul. Terbangunkah Rasulullah? Terbangun Rasulullah. What happened ayah naon begitu kata Nabi. Luar biasa ya. Ada apa begitu? Sampai apa hujan begitu ya. Hujan di dalam gua. Ternyata itu air mata Abu Bakar yang menahan sakit. Wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak membangunkan aku begitu? Sambil menangis di tengah isak tangisnya Abu Bakar, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, kakiku dipatuk ular dan aku tidak berani membangunkan engkau. Aku takut mengganggu tidur engkau. Ini luar biasa ya. Heroiknya perjuangan sampai dia tidak mau mengganggu. Dia mengorbankan gitu ya dirinya ya, untuk menolong sosok makhluk yang sangat luar biasa Rasulullah SAW gitu ya. Karena saat itu pikiran Abu Bakar bahwa Rasul harus selamat. Iya. Bayangkan kalau Rasul saat itu wafat, bagaimana Islam akan berkembang ke seluruh dunia. Ini luar biasa. Sampai beliau rela gitu, rela mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya demi perjuangan Islam. Cocok berarti Ustaz dengan tadi di Ponorogo ya. Cocok, merelakan dirinya, tapi menyelamatkan rakyatnya. Betul. Siapa tahu nanti dari rakyatnya tumbuh di Ponorogo yang lainnya begitu. Kenapa bisa cocok? Karena ada satu Ustaz, menurut saya dia agamanya sama. Nah, itu akidahnya sama. Sehingga pasti visi, misi, strateginya sama. Luar biasa ya. Saya juga pernah dengar Ustaz bahwa ular itu ternyata memang menunggu ternyata Ustaz. Ya. Menunggu Rasulullah ya. Kalau nggak salah minta keringanan pada Allah Subhanahu wa taala, mau melihat Rasul yang sangat dibanggakan oleh Allah ketika itu. Betul. Makanya ketika ada di situ, menunggu di situ, Rasulullah datang, ular jadi beliau ya. Ular ini pengen lihat Rasulullah, tetapi karena ada kaki Abu Bakar kan menghalangi tuh. Makanya dipatukin gitu ya. Betul. Kata ya yang saya dengar apakah benar Ustaz seperti itu? Ya, mungkin banyak riwayat betul, ya. Ustaz. Tapi yang jelas yang saya baca sampai dipatuk. Ya, betul. Ustaz. Dan hebatnya ya, generasi para sahabat itu yang dibangun, dididik langsung oleh Rasulullah semua jadi pejuang. Pejuang ada semua, Ali bin Abi Thalib. Betul. Padahal Ali itu adalah sahabat paling kecil. Ya, itu Ustaz. Saya mau bertanya tadi, di Ponorogo ini ketika berjuang usianya kira-kira 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun atau masih muda Ustaz? Nah, ini yang luar biasa. Belum saya Jadi, tanyakan. ketika beliau itu diserahkan amanah menjadi sultan itu, beliau bahkan menjadi wali ya. Wali di antara keraton itu di usia 3 tahun sebetulnya. 3 tahun? 3 tahun. Masih kecil ya? Masih kecil ya. Tapi luar biasa. Beliau sudah punya peran di situ. Betul. Jadi perjuangannya bukan ketika beliau sudah dewasa. Ternyata ya. Tapi beliau mengemban amanah juga sejak usia masih belia. Kayak tadi lanjutkan lagi Ustaz yang ketika kisah Ali itu yang masih muda katanya saja. Jadi berarti memang sinkron ya saja. Betul. Ternyata pejuang-pejuang itu munculnya ketika mereka masih muda. Masih muda. Betul. Tapi miris Ustaz. Ya. Generasi kita betul. Tahun apa ya milenial ini ternyata dikuasai pemuda-pemudanya ya di dunia ini yang kita lihat bersama-sama Ustaz. Jauh sekali Ustaz dari keislaman. Nah, untuk anak-anak kita Ustaz nih, kira-kira apa sih yang harus dilakukan anak-anak atau kita sebagai guru dan orang tua di rumah supaya generasi ini generasi yang memunculkan Ali bin Abi Thalib selanjutnya, di Ponorogo selanjutnya begitu Ustaz. Betul. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah pemuda masa depan. Kalian adalah rijalul ghad. Dalam bahasa agama itu rijalul ghad ya. Pemuda masa depan gitu ya, yang dirancang, dibentuk, dididik untuk menjadi pemimpin yang akan datang. Makanya kita saat ini sedang menggali kembali ketokohan para pahlawan itu supaya bisa ditiru oleh kalian. Semangat berjuang mereka, kegigihan mereka, semangat belajar mereka, kita contoh dari mereka. Karena kalau pemimpin itu ada pada masanya, masa berkuasa. Tapi pahlawan, dia akan hidup selamanya.
pemimpin itu ada masa berkuasanya. Betul. Kalau pahlawan itu hidup selamanya. Hidup selamanya. Makanya biasa. ayat yang tadi dibaca oleh Ustaz Heri Ya, Ustaz. itu wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'u walakila. Nah, janganlah kalian mengatakan Tuh. orang-orang yang berjuang, para pahlawan Ya, yang gugur di medan perang itu wafat, meninggal gitu enggak? meninggal. Mereka itu hidup. Betul, Ustaz. Hidup itu dalam artian namanya selalu dikenal. Betul, Ustaz. Perjuangannya selalu diikuti, Ikuti. diteladani oleh siapapun. Bayangkan di Penogoro lahirnya tahun 18-an, kita 2020, tapi namanya masih dibincangkan. Termasuk hari ini kita membincangkan beliau. Berarti beliau hidup terus ya, hidup Ustaz. terus sampai kiamat. Berarti kalau kita pengen hidup terus, intinya kita jadi Pahlawan. Jadi saya doakan nih panjang umur ya sampai amin, kiamat ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan, Ustaz. Kalau sampai kiamat nanti ketemu sama sosok-sosok ini ya. Orang-orang sudah pada meninggal, tinggal ibu-ibu ya. Jangan. Doakan saja semoga umurnya berkah. Amin. Yang belum menikah. Yang mau menikah lagi silakan. Yang belum. Gitu, Ustaz ya? Ya, siap. Ya, itu penjelasan dari Ustadz Hasanuddin SPDI yang panjang lebar. Alhamdulillah, Ustadz, saya pribadi dapat pencerahan dari Pak Ustadz tentang siapa sih ini sosok di Penogoro. Ternyata tidak jauh-jauh, Ustadz, ya, keluar negeri. Ada di Yogyakarta, kita sering jalan-jalan ke sana, kita sering lihat keratonnya, walaupun beliau tidak wafat di sana. Ya. Dan mungkin Ustadz untuk penutup, Ustadz apa yang mau disampaikan buat anak-anak supaya anak-anak tergugah semangatnya dalam belajar, kemudian anak-anak juga tergugah dalam melaksanakan sholat, ibadah dan sebagainya. Baik, adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang soleh dan solehah, kakak doakan ya, mudah-mudahan kalian menjadi generasi ya, generasi yang tangguh, generasi yang cerdas, kreatif, inovatif, bisa meneladani para pahlawan, termasuk di dalamnya Rasulullah, ya, kemudian Pangeran Diponegoro, agar kalian menjadi pemimpin masa depan itu yang hebat gitu ya. Dan kehebatan itu bukan hanya dari keilmuan. Kehebatan itu Allah menyebutkan dua hal. Ya, apa saja? Hidupkan akal dengan tafakur, hidupkan hati dengan tazakur. Artinya, gunakan akal kita untuk berpikir, belajar itu untuk berpikir, untuk mencari kebenaran yang hakiki. Sains dan teknologi terbuka untuk kalian buka cakrawalanya, betul. Kemudian jangan lupa hati kita harus dihidupkan dengan tazakur, banyak zikir pada Allah. Karena ketika kalian melakukan penelitian, contoh di kelas ya, mungkin ada bunga kita teliti, ya, di situ betul. ada Allah di dalamnya. Yang menciptakan kita Allah, yang menghidupkan kita Allah, yang menciptakan matahari Allah. Semua kita bisa teliti. Man arafa rabbahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dalam jiwa kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Terakhir pesannya, jaga iman, jaga imun. Insya Allah aman. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi Ustaz, 2 kali lagi biar ikutin sama yang di sini. Ya. Oke, kita bersama-sama ya. Ya, pesan terakhir, jaga iman. Jaga imun. Insya Allah aman. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi biar semangat, Ustaz. Siap, sekali lagi. Ini kalau dinilai baru 95. Oh, 95. Harus 100%. Ya, siap ya. Jaga iman. Jaga imun. Insya Allah aman. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Salam olahraga. Ya biar semangat imunnya kuat ya. Ya, salam olahraga Pak Ales ya. Alhamdulillah. Itu aja Ustaz yang disampaikan. Alhamdulillah. Pilih badai diteraskan mangga Ustaz. Oh, cekap alhamdulillah. Alhamdulillah anak-anakku sekalian. Itulah penyampaian kita, penyampaian Ustadz Hasanuddin SPDI tentang Diponegoro. Dan insya Allah nanti Ustadz ya, lain kali kita akan ketemu lagi dengan Kak Hasan ya.
Lebih muda panggilannya Kak Hasan ya, bukan Ki Hasan. Hanya beda huruf saja berubah ya. Ya, mudah-mudahan anak-anak tetap semangat dan insya Allah ketemu lagi. Ustadz, jazakallah khairan katsira. Terima kasih banyak. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kami dan untuk anak-anak sekalian. Anak-anak ucapkan apa untuk Ustadz Hasan? Terima kasih. Wa jazakallah khairan katsira. Terima kasih Ustadz Hasan. Pilih badai di dalam mangga. Oh, dibekal cenah. Insya Allah dibekalnya. Konsumsi pang bekal kan. Anak-anak sekalian, itulah tadi kita sudah melakukan Zoom meeting ya, Zoom meeting. Efek ini efek ya, efek tadi kasih cai. Efek ini tuh ya efek. Setelah Zoom meeting, kemudian kita sudah ada live juga Instagram. Mudah-mudahan anak-anak membuat anak-anak semangat untuk belajar walaupun belajarnya masih di rumah masing-masing. Ada satu sebenarnya Ustaz yang sangat luar biasa buat saya itu kisah yang tentang penangkapan. Kira anak-anak ya. Dulu ketika penangkapan itu kan kursinya itu bukan seperti ini. Kursinya jati itu kayu terkeras Ustaz ya. Terkeras, beliau duduk di sini. Ini anaknya yang menyaksikannya, anak beliau kan dibawa ketika itu. Anak beliau dibawa ke acara pengkhianatannya si Belanda Dengkok itu tadi. Saking kesalnya beliau, kesalnya siapa di Ponorogo ini kan mencekram tempat dulu mah pegangan gini ya, pegangan seperti ini. Saking kesalnya jati ini hancur anak-anak dengan satu tangan beliau. Wah luar biasa. Itu disaksikan sama anaknya langsung. Jadi dia tidak mau melawan karena niatnya tadi husnuzon itu silaturahmi dan membawanya juga tidak pasukan terlalu banyak, maka saking kesalnya dikhianati seperti itu. Luar biasa. Jadi kita sebagai muslim harus kuat dengan banyak olahraga. Alam olahraga kan harus kuat. Kemudian dilatih pikiran tadi, perbanyak cakrawala, kemudian hati juga jangan lupa berpikir. Mungkin itu saja anak-anak sekalian dan Bapak Ibu guru semua. Kita ucapkan dulu hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Pak Ustaz. Anak-anak, terima kasih. Mana suara saya Bu Mel? Oh iya, oke.